Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi di perkuliahan instrumentasi bioteknologi. Kali ini di pertemuan 9 kita akan membahas tentang jenis-jenis peralatan yang digunakan untuk elektroforesis. Ya, elektroforesis ini merupakan salah satu langkah ya, step dalam proses analisis molekuler, terutama untuk DNA ya, untuk DNA dan protein. Nah, di sini nanti kita akan membahas tentang beberapa peralatan yang mendukung dalam proses analisis elektroforesis, ya. Di antaranya itu ada elektroforesis chambernya, kemudian ada gel documentation system, ya. Jadi buat foto, ya. Kemudian ada SDS patch, ya. Nah, SDS patch ini untuk yang digunakan untuk protein, ya. Jenisnya ya beragam, antara elektroforesis DNA dengan elektroforesis protein itu berbeda. Elektroforesis DNA itu lebih dikenal dengan elektroforesis horizontal, sedangkan yang protein itu lebih dikenal dengan vertikal ya. Namun sebelumnya untuk memulai ya materi yang kita garap kali ini, harapan ya, kemampuan yang akhir yang diharapkan setelah Anda melewati perkuliahan ini, Anda dapat mengidentifikasi dan mengetahui prinsip kerja dari peralatan jenis peralatan elektroforesis DNA maupun protein, kemudian alat untuk dokumentasi sistem ya, gel dokumentasi sistem ya, kemudian Anda sedikit paham ya bagaimana proses operasional alat tersebut di laboratorium. Oke. Berbicara tentang elektroforesis, tentu ini adalah salah satu langkah bagaimana kita melakukan sebuah pemisahan ya, pemisahan molekul berdasarkan ukurannya, berdasarkan muatannya, macam-macam ya, atau berdasarkan yang lainnya gitu. Namun di sini lebih kepada ukuran ya, ukuran. Nah, di sini prinsipnya bagaimana kita melakukan migrasi molekul tersebut dalam sebuah matriks ya, dalam matriks di sini kita menggunakan gel ya yang dipengaruhi oleh medan listrik. Jadi di sini prinsip kerjanya bagaimana muatan dari molekul tersebut ya dihantarkan oleh arus listrik berdasarkan anoda dan katoda gitu. Oke. Secara prinsip ya metode ini merupakan banyak digunakan ya oleh para peneliti ya, terutama ketika kita melihat secara spesifik ya terhadap identifikasi DNA, memastikan DNA ada atau tidaknya, kemudian hasil konfirmasi hasil PCR ya, kemudian juga melihat protein target ya dari suatu protein yang sudah kita murnikan seperti itu. Nah, biasanya untuk elektroforesis DNA itu ya tadi kita menggunakannya dengan melihat keberadaan DNA atau tidaknya secara kualitas dan kuantitas, atau keberadaan dari ukuran produk PCR ya. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan, kita melakukan preparing ya, atau persiapan dari bahan atau media atau sampel yang akan kita load ya, akan kita running, kemudian kita melakukan pemisahan dalam matriks, kemudian baru deteksi ya, deteksi dengan menggunakan gel dokumentasi sistem. Oke. Nah, secara basic ya untuk kita melakukan pemisahan, artinya banyaknya molekul yang secara alami itu memiliki muatan negatif dan positif ya. Untuk DNA sendiri, Anda tahu bahwasanya muatannya negatif. Dari mana asal negatif DNA? Dari ikatan fosfat ya, ikatan fosfat yang ada di DNA, di struktur DNA. Sedangkan untuk protein sendiri ya, dia bersifat amphoteric ya, di mana dia bersifat ada yang negatif, ada yang positif. Akan tetapi nanti ada proses yang di treatment ya terhadap protein tersebut supaya dia semuanya berikatan negatif. Nanti kan kita lihat. Nah, ketika masuk ke dalam gel ya, dialuri dengan aluran listrik, muatan tersebut ya, muatan negatif dari molekul tersebut akan ditarik ke elektroda positif atau ke anoda ya.
dan molekul muatan positif akan ditarik ke elektroda negatif atau katoda. Oke. Nah, ini ilustrasi ya bagaimana sebuah molekul yang sangat kompleks ya, yang bermixture ya, mixture ya. Jadi kita dapat memisahkan berdasarkan muatannya, kemudian kita juga dari muatan tersebut kita dapat memisahkan berdasarkan ukurannya. Oke. Apa yang menjadi faktor ya mempengaruhi mobilitas atau migrasi molekul ketika kita melakukan elektroforesis? Yang pertama itu adalah sampel. Sampel yang kita gunakan itu apakah dia bermuatan positif atau negatif? Ini juga akan mempengaruhi mobilitasnya. Kemudian ukuran dari molekul tersebut. Selanjutnya adalah medan listrik. Nah, ini yang sangat penting ya. Semakin tinggi voltase yang kita set pada saat running itu akan lebih mempercepat proses migrasi ya. Jadi Anda jangan sampai bablas gitu. Jadi harus sesuai dengan belum tentu tinggi itu akan memperoleh hasil yang baik gitu. Tegangan, suhu. Nah, ini juga akan mempengaruhi panas ya. Semakin panas buffer yang kita gunakan itu juga akan membuat proses melt pada gel ya, kemudian proses migrasi juga akan lebih cepat gitu. Selanjutnya ada tingkat absorpsi, elektroosmosis, dan pengayaan molekulernya gitu dari segi kompleksitas dari molekul tersebut. Nah, selanjutnya ada buffer ya. Buffer ini yang mengantarkan karena dia mengandung ion ya. Jadi buffer yang kita gunakan itu biasanya dari tris apa nama tris EDTA apa namanya? Tris acid EDTA ya, kemudian tris bond EDTA ya. Jadi ada TAE, ada TBE. Nah, ini tergantung dari tujuan dari kita melakukan riset ya. Ada yang lebih menganjurkan apa namanya untuk pemakaian TAE gitu karena lebih macam-macam ya, resolusinya lebih bagus, recovery-nya juga bisa lebih bisa dipakai berulang gitu, macam-macam. Tapi TBE juga memiliki keunggulan masing-masing, semuanya ada kelemahan dan keunggulannya. Nah untuk separasi media yang kita gunakan itu untuk DNA sendiri kita menggunakan adalah agaros ya, agaros sebagai matriks ya. Kemudian kalau untuk protein kita menggunakan poliakrilamid ya. Agaros dan poliakrilamid ini memiliki tingkat besaran pori yang berbeda ya. Poliakrilamid ini lebih kecil, lebih dibandingin agaros ya. Kemudian ada start ya atau pati, ini biasanya untuk isoenzim. Oke, apalagi yang kita tadi kita tahu bahwasanya untuk media separasi kita menggunakan agaros ya. Kita tahu bahwasanya agaros ini merupakan polisakarida yang terbuat dari rumput laut ya, dari apakah itu karagenan ya. Kemudian dilarutkan ke dalam buffer yang dipanaskan dan didinginkan ya, seperti Anda membuat agar lah gitu, memasak agar yang dicampurkan dengan air, kemudian bercampur sempurna, didinginkan dan mengeras seperti itu. Kemudian beberapa gel dibuat dengan poliakrilamid untuk mempertajam pita ya. Ini biasanya kalau seandainya Anda ingin menggunakan akrilamid ya sebagai media agarnya ya, tentu ini akan lebih pemisahan molekulnya lebih spesifik dan lebih ini ya. Oke, kemudian buffer ya yang kedua itu adalah buffer. Kita bisa menggunakan TAE atau TBE. Nah, larutan buffer ini mengandung ion yang dapat menghantarkan ya, memiliki conductivity ya, menghantarkan listrik. Jadi gel yang kita panaskan tadi juga harus dilarutkan dengan menggunakan buffer yang sama. Jadi buffer yang Anda gunakan untuk melarutkan gel dengan untuk pada saat running di dalam chamber itu harus sama. Kalau TAE ya harus TAE juga, kalau TBE harus TBE juga. Jadi jangan sampai salah ya. Kita melarutkan media agarnya dengan TAE tetapi pada chambernya itu kita menggunakan TBE. Nah, ini nanti akan hasilnya tidak maksimal. Nah, ini adalah perbedaannya komposisi antara buffer asetat EDTA dengan trisboret EDTA ya. Jadi kapasitasnya lebih rendah. Ini kelemahan dan masing-masing ya. Akan tetapi misalnya nih borat membuat kompleks
ya berikatan kompleksitas dengan asam nukleat ya di dalam agarose. Jadi ini juga akan memperhambat proses migrasi, salah satunya juga ini kelemahan dari TBE seperti itu. Kemudian secara ini dia lebih ya sebagai penghambat ya apa namanya penghambat kuat pada beberapa enzim. Nah ini juga. Tapi yang lebih disarankan itu pakai TAE ya, lebih aman. Oke. Nah, apalagi yang kita butuhkan untuk tadi kita menggunakan arus listrik ya sebagai conductivity, berarti ada sumber dari tegangan atau sumber arus tersebut, yaitu power supply-nya gitu. Jadi di sini kita di-connectingkan dengan chamber gel tadi ya, gel agar elektroforesis tadi di-connectingkan dengan power supply-nya gitu. Nah, untuk chambernya sendiri itu banyak ukuran ya, banyak model, biasanya tergantung dari brand yang mengeluarkan alat tersebut ya. Nah, bagaimana cara bekerjanya? Kita tahu bahwasanya tadi DNA adalah asam organik yang bermuatan negatif dari gugus fosfat ya yang pada struktur molekulnya, kemudian ketika dialiri dengan listrik maka partikel tersebut akan bermigrasi menuju kutub positif ya. Ukuran DNA yang lebih kecil itu dapat bergerak lebih cepat atau lebih jauh dibandingkan dengan ukuran yang lebih besar ya. Ini Anda bisa lihat ini adalah anoda ya, anoda itu adalah kutub positif sedangkan katoda itu adalah kutub negatif ya. Jadi masing-masing ada elemen ya, ada semacam tiang. Nah, gel agarose digunakan untuk memperlambat pergerakan DNA sehingga kita dapat melakukan pemisahan molekul itu lebih baik ya. Ada timernya, ada waktunya. Nah, ini adalah gel agarose-nya ya. Ini adalah DNA. Anda bisa lihat bahwasanya secara penampakan ya pori matriks dari agarose itu nih dengan menggunakan SEM ya, scanning electron micrograph of agarose ya, gitu bisa lihat ada semacam pori-pori seperti itu ya. Anda bisa lihat ya di sini pergerakan partikel ya, molekul yang lebih kecil itu akan lebih cepat dibandingkan padahal kita sama-sama menggunakan di media agar yang sama gitu. Kita melotnya dengan waktu yang sama juga gitu, dengan komposisi buffer yang sama, pemberat yang sama gitu. Nah, inilah yang dia bersifat seperti saringan ya. Maka ketika suatu melewati saring itu tentu yang lebih kecil itu akan lebih cepat loss-nya dibandingkan yang besar gitu. Begitu juga saringan bertingkat seperti itulah yang maksudnya. Nah, ini. Oke. Nah, tadi kita menggunakan agarose ya, di mana dia merupakan polimer yang diekstraksi dari rumput laut. Ini adalah struktur dari agarose itu sendiri ya, dari 36 hidros galaktosa ini. Biasanya ya, agarose ini agar ya, penggunaan agar ini pertama kali ya digunakan oleh si Lina Hens ya, di mana dia seorang teknisi dan ilustrator di laboratorium ya. Dia menganjurkan untuk menggunakan agar ini sebagai pembiakan bakteri di laboratorium. Sebenarnya agar di rumput laut sendiri sudah banyak dikomersilin ya pada abad ke-17. Oke. Nah, agarose yang kita ambil ya, kita dalam bentuk bubukan ya, ini kita larutkan ke dalam buffer, ditimbang terlebih dahulu ya. Nah, yang paling penting itu konsentrasi dari agarose sendiri ya. Ketika Anda ingin membuat konsentrasi agarose itu 1%, artinya 1 gram per 100 mililiter buffer yang Anda gunakan gitu. Kemudian ada 1,5%, 2%. Nah, semakin tinggi konsentrasi agarose itu berarti memiliki kepadatan ya dari pori atau matriksnya itu lebih padat gitu. Artinya pergerakan migrasi dari DNA itu akan lebih lambat jadinya gitu. Jadi kalau seandainya tergantung Anda tujuannya apa ya, ketika Anda ingin, saya inginnya konsentrasinya itu sekitar 2% atau 1%. Biasanya hanya untuk deteksi doang 1% sudah cukup. Oke, ya. Ya, biasanya menggunakan Erlenmeyer ya untuk ini adalah beberapa equipment ya atau peralatan ya. Satu set untuk elektroforesis, ini adalah gel tanknya atau chambernya,
kemudian ada power supply ya, ada casting tray, ada gel comnya ini untuk membuat well ya pada agar ya, pada agar. Kemudian ada electrical lead-nya atau kabel yang menghubungkan power supply dengan chambernya. Oke, nah ini kita prepare dulu untuk pemasangan cetakan ya. Ini biasanya modelnya beda-beda ya. Ada yang sudah direkat pada sisi kanan dan kirinya gitu. Jadi tidak perlu kita menggunakan selotip ya untuk menghambat ya. Nah ini Anda bisa tuang ya dalam cetakan ini, sebelumnya sudah dipasang sisir. Nah sisirnya ini jangan terlalu mepet pada dasar baki ya atau cetakan ya, itu akan membuat sangat tipis sekali dasarnya ini. Jadi dia sudah diset menggantung seperti itu ya. Jadi cetakan ini apa namanya sisir gel ini, well ini sudah diset dengan ukuran volume tertentu ya. Kalau karena maksimal itu sekitar 50 lot lah, 50 mikrolit. Ya, jangan terlalu banyak. Karena terlalu banyak karena akan luber ya. Nah, kemudian ya kita panaskan, kita tuangkan dalam Erlenmeyer dan dituang, dipanaskan dengan menggunakan microwave ya sampai bentuk dari yang dasarnya pada suhu ruang yang kita lihat ini adalah agar yang masih kelihatan ya bercampur dengan buffernya gitu, masih belum larut sempurna, tapi setelah kita melt dalam suhu tinggi ya, oven atau microwave ya, jadi akan lebih larut sempurna seperti jernih seperti ini. Ini sudah dapat dikatakan boleh kita tuang ya di dalam cetakan. Kemudian kita tuang. Nah, untuk menuangnya pastikan agar tersebut tidak memiliki gelembung ya pada agarnya tersebut. Ini akan ketika ada gelembung ini akan memperhambat proses migrasi ya. Ada celah kosong di dalam matriks sehingga pita itu tidak akan berefek terhadap hasilnya nanti gitu. Ada yang smell effect, ada yang macam-macam ya. Jadi harus hati-hati untuk menuangnya. Pastikan Anda menuang itu dari suam-suam kuku ya, jangan terlalu panas juga atau jangan terlalu sudah agak mengeras gitu. Ini juga akan membuat gumpalan-gumpalan pada gel, nah itu juga tidak bagus. Oke, nah ini Anda bisa lihat ya ketika Anda tuang masih dalam keadaan bening seperti ini ya, posisi sisir atau kom jangan dilepas ya, harus direkat seperti itu. Nah ketika sudah saat dingin, gel akan mengeras ya, mengeras. Kemudian kita boleh mengangkat sisir tersebut atau kom tersebut sehingga nanti akan berbentuk lubang-lubang ya untuk mendatangkan sampel yang kita load nantinya. Dia akan penampakannya mengeras itu dia akan lebih buram ya, lebih terang gitu, lebih cerah gitu. Tadi bening, sekarang lebih ada warna gitu. Nah, kita menaruh. Nah, ini yang saya kemarin masuk di UTS ya analisisnya, apa yang menyebabkan ketika kita memfoto gelnya itu sama sekali tidak ada pita yang muncul gitu. Nah, salah satunya tadi Anda ada yang menjawab dengan pewarnanya kurang sensitif, ya itu boleh ya. Tetapi apa namanya yang paling sangat mendasar itu ketika Anda meletakkan gel posisi antara well ya, gel yang posisi well-nya dengan arah anoda atau katodanya gitu. Kita tahu bahwasanya DNA itu bermigrasi ke arah katoda, ke arah anoda, maaf, ke arah anoda, ke kutub positif. Artinya, arah posisi well pada gel itu di dekat kutub negatif ya. Jadi, jangan sampai kebalik. Nah, kalau kebalik, dia akan bermigrasi ke arah yang lebih dekat gitu. Karena kan kita tahu posisi well itu berada di pinggir sekali gitu. Kalau seandainya berbeda ini, dia akan bablas gitu. Jadi, tidak mengikuti laju pada media gitu. Nah, ini yang menjadi catatan ya ketika Anda melakukan praktikum nantinya gitu. Pastikan, karena kan kita tidak tahu pastikan di mana nih kutub positif dan kutub negatif pada chambernya. Ya, oke. Dan juga ketika kita mau melot itu jangan sampai tertusuk ya. Anda katakan memasukkan tipnya itu terlalu dalam sehingga menusuk bagian dasar gel ya,
Nah, ini akan membuat kebocoran. Nah, lambat laun artinya DNA Anda akan bablas ke dalam larutan gitu. Tidak akan ada DNA yang diperoleh walaupun sudah merunningnya sampai setengah jam ya, 30 sampai 40 menit gitu. Ini juga akan membuat saya kemarin kan analisis apa saja yang kemungkinan kegagalan itu bisa terjadi ya. Kemarin ada yang menjawab yang nomor 1 cukup ya, bisa ada primer gitu segala macam, tetapi yang nomor 2 itu yang B itu banyak yang tidak, ada beberapa yang menjawab salah satunya kepengaruh dari staining-nya ya, bisa jadi ya, tapi yang lebih teknisnya itu ya kegagalan ini. Oke, kemudian ketika Anda ingin meload sampel itu jangan semena-mena Anda langsung ekstrak dari DNA tersebut langsung di load, tidak gitu, karena ini akan menyebabkan DNA tidak akan tenggelam gitu, akan buyar dengan larutan. Nah, kita menggunakan loading dye. Nah, loading dye ini adalah sebagai pewarna juga dan sebagai pemberat ya ketika kita masukkan ke dalam sumuran atau well tadi ya, karena dia mengandung bromphenol blue ya sebagai pewarna dan gliserol sebagai pemberat. Nah, Anda bisa melihat ya kalau loading dye itu memiliki apa namanya konsentrasi stoknya itu 6 kali ya. Jadi Anda harus apa namanya encerkan ya dengan menggunakan, misalkan Anda menggunakan 1 mikro sampel DNA, berarti Anda ambil berapa? Kalau 6 kali menjadi 1 kali berapa? Berarti Anda ambil 5 mikro loading day-nya gitu. Nah, ini baru Anda mix ya, campurkan dengan sempurna baru dimasukkan ke dalam well. Nah, ini salah satunya. Anda mencampurkannya ini, diletakkan DNA kita di pada parafilm ya, kertas parafilm, ini kertas yang baru nanti ditambahkan loading day, di mix dengan menggunakan micropipette, baru nanti diambil semua larutan dan dimasukkan ya ke dalam well. Nah, masukannya itu harus hati-hati ya, harus hati-hati jangan sampai tadi ya itu tadi ujung tips itu merusak dasar agar yang ada di well tadi, sehingga tidak ada kebocoran. Nah, ini ketika kita lihat ya, pastikan ini yang saya bilang tadi, pastikan dia arahnya benar ya, dan Anda bermigrasi ke kutub positif ya. Anda bisa melihat perjalanan dari loading day tadi ya, ada warna biru yang bisa menjadi patokan Anda. Nah, ini bisa juga menjadi sejauh mana proses itu sudah berlangsung. Kalau seandainya sudah pada pinggir, pada ujung, berarti artinya sudah mau mendekati ya, harus Anda stop gitu. Jangan dipaskan. Saya kemarin beberapa penelitian ya, bablas gitu. Kita lihat, wah ini masih loadingnya masih di ini, ternyata dia juga ikut. Akhirnya beberapa beberapa pita itu bablas ke ujung gitu. Jadi ya harus diulang kembali. Nah, setelah itu ya, setelah selesai elektroforesis Anda melakukan staining gel. Nah, kita tidak bisa melihat memvisualisasi DNA itu tanpa ada pewarna. Pewarna inilah yang nanti berikatan dengan DNA sehingga dia ketika ditembak dengan UV itu akan berpendar ya, berfluorescence gitu. Nah, salah satu yang digunakan itu adalah ethidium bromide. Nah, ethidium bromide ini dia mengikat ber-DNA dan ini sangat bagus ya, sebenarnya sangat bagus. Saya lebih prefer menggunakan ethidium bromide, cuman di sini lebih hati-hati saja ya, karena dia sangat toxic carcinogen ya. Jadi benar-benar kita menggunakan sarung tangan, kemudian limbahnya juga harus dipisah sendiri, kemudian ruangannya penempatannya juga harus dipisah sendiri gitu. Jadi sangat hati-hati ya sebenarnya untuk menggunakan ethidium bromide. Tapi hasil untuk visualisasinya itu sangat bagus sekali dibandingkan dengan beberapa alternatif yang selain ethidium bromide, yaitu ada methylene blue, ada Biosafe di N-Asten, ada Carolina Blue Stain, ya Cybersafe. Nah, ini sangat-sangat aman ya, cuman dia selain murah ya, less toxic ya, sangat tidak toxic pada apa namanya, pada pembuangan atau limbahnya. Kemudian yang menjadi kekurangannya itu adalah sangat tidak sensitif gitu. Dan ketika dipapar dengan UV itu lebih cepat hilangnya gitu. Maksudnya terdegradasi ya pitanya. Jadi
semakin difoto, semakin lama itu tiba-tiba sudah pudar aja pitanya. Ini yang yang kekurangan dari CyberSafe ini ya. Kemudian harus memiliki waktu yang lama untuk stainingnya gitu kan. Kemudian lebih membutuhkan DNA yang lebih banyak pada gel. Nah ini kekurangan dari staining safe alternatif ya. Oke, nah kita menggunakan ketika kita ingin memvisualisasi DNA kita menggunakan UV gel dokumentasi system ya atau UV trace eliminator. Semacam ya, bentuk darinya itu juga macam-macam. Ada yang seperti kerucut payungan seperti ini ya, yang tujuannya supaya tidak kemana-mana UV-nya. Ada juga yang dalam kabinet seperti ini yang ada pintunya. Ini yang lebih safety, yang lebih aman ya. Kita tidak ngangkat-ngangkat, tetapi ini cuma mendorong ya. Yang seperti kita punya itu bagus. Itu sangat aman sekali gitu. Nah, ini alat ini dia terintegrasi ke monitor ya. Monitor yang bisa kita pantau posisi dari gel yang kita mau foto gitu, dan hasilnya akan kelihatan di monitor tersebut. Pita-pita DNA yang, nah ini, ketika Anda setelah staining ya, Anda taruh gel tadi di atas UV. Nah, ini ketika menyala ya, ketika ultraviolet menyala, Anda bisa lihat, maaf, tadi stainingnya sekitar kalau untuk ethidium bromide itu sekitar 15 menit sudah bagus. Sedangkan untuk CyberSafe itu bisa 25-30 menit. Nah, ketika Anda ingin memvisualisasinya, Anda bisa lihat ya terjadinya. Nah, ini sebelum ya, setelah itu sudah ditembak dengan UV, Anda bisa lihat ini ada pita DNA yang muncul ya kan. Nah, ini bagus. Ada terang ya. Kemudian ini dipastikan ada marker yang tadi kita lupa membahas ketika Anda melot sampel, jangan sampai lupa marker DNA leadernya. Itu adalah salah satu yang wajib ya, karena kita melihat acuan untuk ukuran DNA tadi itu di situ. Oke. Nah, ini adalah hasil datanya ya, visualisasi datanya untuk pembacaan datanya. Kalau bisa dari pinggir ke pinggir itu kita bisa load dengan DNA leader ya, markernya, kemudian baru sampel di tengah-tengahnya. Jadi kita bisa lihat ukurannya yang pas. Ini artinya PCR produk itu berukuran sekitar 500, lebih kurang 500 base pair ya, ini bisa lihat. Ini kita baca dari peta ya. Ini kan kita beli nih, sudah tersedia, sudah ready use ya. Jadi sudah punya skala-skalanya, ini sudah ditetapkan dalam kitnya. Oke. Ya, itu tadi adalah bagaimana kita melakukan elektroforesis sama gel dokumentasi sistem DNA menggunakan elektroforesis horizontal. Nah, hari ini kita akan sekarang kita lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya tentang elektroforesis vertikal atau yang dikenal dengan SDSPH ya. Sodium diodesyl sulfat polyacrylamide gel elektroforesis. Nah, ini adalah metode yang digunakan bagaimana kita melihat suatu ukuran dari molekul protein ya, yang sudah kita murnikan, yang sudah kita ekstrak mungkin ya, apakah enzim, apakah protein dan lain-lainnya. Oke, nah ini adalah prinsip kerjanya ketika protein dipisahkan oleh elektroforesis yang melalui matriks gel dan arus listrik ya, sama halnya dengan DNA tadi ya, dia bermigrasi, kita bermigrasi itu dari katoda ke anoda ya. Jadi kita tahu bahwasanya protein itu memiliki sifat amfoterik ya. Dia bersifat ada yang positif, ada yang negatif. Namun kan kita tidak bisa pastikan apakah semua protein yang kita load, sampel yang kita load itu adalah negatif. Tidak. Makanya harus ada perlakuan menambahkan SDS. Nah, SDS ini adalah yang akan menegatifkan ya muatan dari semua protein tadi gitu. Sehingga ketika kita migrasi, dia akan semuanya akan bermigrasi ke arah anoda ya. Nah, sama halnya protein yang lebih kecil itu akan lebih cepat dibandingkan protein yang lebih berukuran besar. Nah, ini adalah sodium diodesyl sulfat ya, atau SDS. Dia sudah dalam bentuk larutan ya, ready use juga ketika kita mau pakai. Nah, dia merupakan deterjen ya yang bersifat protein yang mengikat pada daerah hidrofobik ya, sehingga ikatan non kovalen protein tadi diganggu ya, sehingga dia akan dapat menjadikan protein tadi bermuatan negatif. Oke, nah ini adalah ilustrasi ya. Sebelum di SDS ya, kemudian setelah di SDS akan negatif semua. Oke. Nah,
Berbeda sedikit dengan elektroforesis horizontal. Yang elektroforesis vertikal ini di mana kita menggunakan dua secara physically ya, ada dua jenis gel ya. Yang pertama itu ada stacking gel dengan ada sparacing gel. Apa fungsinya kedua-duanya ini ya? Sebenarnya sih untuk komposisinya sama ya, cuman ada konsentrasi akrilamidnya saja yang berbeda ya, di mana stacking gel ini lebih kokoh ya, lebih padat dibandingin dengan stacking gel ini lebih sedikit konsentrasi akrilamidnya, artinya dia lebih lembek dibandingkan dengan saparating gel. Saparating gel ini dia lebih padat ya, karena untuk komposisi akrilamidnya lebih persentasenya lebih tinggi. Biasanya untuk stacking gel ini kita hanya mengasih 5%-an akrilamid, sedangkan yang saparating gel kita mengasih sekitar 20 ya sampai 30% akrilamid ya. Jadi fungsinya stacking gel ini untuk menahan sampel ya ketika kita ingin melot sebelum di tanning atau diseparasi atau dipisahkan dari ukuran molekulnya. Nah, ketika di separating gel ini bagaimana dia dapat memisahkan protein tadi ya, protein tadi yang kita sudah load ketika dia bermigrasi berdasarkan ukuran besar ya, besar ukuran molekulnya. Nah, ini beberapa bahannya itu ada DDH2O ya, kemudian ada tris HCl, kemudian ada polyakrilamid. Ini yang tadi yang kuncinya ya antara stacking gel dengan separating gel ini adalah akrilamidnya, kemudian ada SDS dan amonium tersulfat ya, ini APS ya sebagai pelarutnya juga ya. Dan nah ini yang untuk membuat ininya ya, TMAT ya, atau tetrametil diamin ya, atau temen. Dia viskos ya. Oke, ini stepnya kita melakukan ekstraksi protein dari material target sampel kita lakukan pelarutan dan denaturasi protein, kemudian separasi protein dalam gel, staining proteinnya. Kita sama halnya dengan agarose tadi ya, DNA tadi kita juga melakukan staining. Untuk staining protein kita menggunakan biasanya Komasi blue ya, macam-macam, atau yang Komasi blue, ada yang bovin apa, bromfenol blue ya, macam-macam. Halnya juga kita bisa staining 15 sampai 30 menitan, baru analisis dan interpretasi hasilnya dengan foto juga. Kita juga dapat menggunakan GeoDoc dokumentasi sistem, tinggal diatur ya model fotonya seperti apa. Nanti hasilnya itu adalah seperti ini. Ya, ini adalah warna biru itu dari pewarnanya tadi ya. Anda bisa lihat di sini juga kita menyertakan marker ya, marker proteinnya ya. Ini adalah ukuran kilodalton ya. Kalau protein itu untuk satuannya kilodalton, sedangkan DNA itu ukurannya base pair. Ya, ini adalah protein targetnya, ini bisa lihat. Oke, sekian saja untuk perkuliahan kita kali ini tentang elektroforesis ya, jenis elektroforesis. Mudah-mudahan Anda dapat memainnya dengan baik. Silakan dikerjakan tugas dan kuisnya ya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.